Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kaisar Rio selaku perwakilan dari tim Pro yang akan menyampaikan pandangan dengan mosi dalam konteks negara multikultural dengan ketimpangan kemajuan yang tinggi. Dewan ini akan kembali menerapkan sistem demokrasi federal. Saya akan menunjukkan bahwa sistem federal tidak hanya relevan, tetapi juga dapat menjamin otonomi daerah secara lebih adil dan juga berkelanjutan. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya untuk sedikit memberikan pendahuluan terhadap mosi pada hari ini. Sistem federal merupakan bentuk negara yang kekuasaannya diberikan pada setiap daerah. Bentuk negara federal hanya memiliki kekuasaan tertentu yang sudah dirincikan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Karakteristik utama negara federal adalah memiliki rekonsiliasi kedaulatan nasional dan juga kedaulatan negara bagian atau wilayah. Penyalahgunaan kekuasaan sangat jelas berasal dari adanya pemusatan ataupun sentralisasi pemerintah. Sentralisme biasanya adalah buah dominasi oleh seseorang ataupun suatu golongan dalam politik. Dominasi dan juga sentralisme adalah pasangan yang cukup serasi, namun keduanya tidak selaras dengan adanya nilai-nilai kebebasan dan juga otonomi daerah. Dalam sistem federalisme, pemerintahan regional atau daerah akan lebih kuat pengaruhnya dalam membuat aturan supaya pemerintah nasional atau pusat tidak bisa melakukan perubahan kekuasaan secara semena-mena. Oleh sebab itu, sistem federalisme adalah suatu jawaban terhadap masalah bagaimana memungkinkan otonomi daerah yang memadai dalam arti memiliki otoritas di wilayah atau teritori tertentu dan pengaruh politik di dalam teritori tersebut tanpa adanya campur tangan kekuatan yang berasal dari luar teritori. Jalan keluar ini dengan kata lain dapat memberikan jaminan kepada tegaknya prinsip teritorialitas dan juga otonomi yang sangat dihargai dalam sistem ketatanegaraan yang modern. Maka dari itu, saya menyatakan dengan tegas mendukung mosi ini dalam konteks negara multikultural dengan ketimpangan kemajuan yang tinggi. Dewan ini akan kembali menerapkan sistem demokrasi federal. Alasan utama dari penegasan mosi ini, yang pertama, negara kesatuan sifatnya sentralistik, di mana kekuasaan hanya terpusat di dalam ibu kota saja, sementara daerah-daerah lain memiliki peran yang cukup terbatas. Hal ini dapat memicu yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Alasan yang kedua yaitu sistem ini dapat menyebabkan kesenjangan pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga kesenjangan sosial yang cukup mencolok antar wilayah. Karena tidak semua daerah mendapatkan alokasi anggaran dan juga perhatian yang sama. Alasan yang ketiga yaitu sistem federalisme memungkinkan daerah atau wilayah memiliki otoritas yang lebih luas dalam mengelola sumber daya, mengatur kebijakan fiskal, serta menyesuaikan pembangunan dengan kondisi lokal. Adapun argumen saya terbagi menjadi 4. Yang pertama datang dari aspek politik dan juga pemerintahan, di mana dalam sistem federal, pemerintah pusat tidak mudah untuk mengubah status dan juga kekuasaan pemerintah daerah karena sudah dilindungi oleh konstitusi. Ini memberikan jaminan terhadap otonomi daerah yang jauh lebih stabil dan juga berkelanjutan. Alasan yang kedua datang dari aspek ekonomi, di mana ketimpangan ekonomi antar wilayah dipengaruhi oleh alokasi anggaran nasional yang tidak proporsional dan adanya pemusatan kebijakan ekonomi. Dengan sistem federalisme, tiap wilayah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menyusun strategi ekonominya sendiri berdasarkan sumber daya lokalnya. Argumen ketiga datang dari aspek sosial, di mana ketimpangan pembangunan menyebabkan kesenjangan sosial, konflik antar daerah, serta instabilitas politik, di mana sistem federalisme dapat menekan hal ini dengan mendorong pemerataan pertumbuhan yang jauh lebih adil. Argumen yang keempat datang dari aspek filosofis, yang dimana sentralisasi seringkali menjadi alat dominasi elit politik pusat terhadap suatu daerah tertentu. Dengan adanya sistem federalisme menawarkan jalan keluar melalui prinsip desentralisasi nyata dan pengakuan terhadap kedaulatan wilayah sesuai dengan semangat demokrasi. Adapun sarannya, saya menyarankan bahwa pemerintah membuka ruang wacana akademik dan konstitusional untuk mengevaluasi sistem unitaris yang ada pada saat ini. Lalu yang kedua, dilakukannya kajian secara lebih dalam mengenai model federalisme asimetris
yang bisa disesuaikan dengan kondisi negara ini tanpa harus kehilangan identitas nasional. Saran yang ketiga adalah pemerintah daerah harus didorong untuk siap secara administratif dan finansial apabila sistem federal secara sah telah diimplementasikan. Sebagai penutup dari tim pro terhadap mosi ini, saya tegaskan kembali bahwa sistem federal menawarkan solusi struktural terhadap berbagai persoalan utama bangsa, mulai dari ketimpangan pembangunan, marginalisasi daerah, hingga lemahnya otonomi daerah. Negara federal bukan ancaman terhadap persatuan, melainkan wujud dari persatuan yang sehat, adil, dan juga berdaya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rumor Ezekiel Sihaan. Saya berdiri sebagai tim kontra dalam mosi perdebatan hari ini, yaitu dalam konteks negara multikultural dengan ketimpangan kemajuan yang tinggi. Dewan ini akan kembali menerapkan sistem demokrasi federal. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian, untuk menyamakan pandangan dan pemahaman, mari terlebih dahulu kita definisikan apa itu federalisme. Federalisme adalah sistem berdasarkan aturan demokratis dan lembaga-lembaga di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ataupun negara bagian. Saya, sebagai tim kontra, menolak tegas mosi yang menyatakan bahwa dalam konteks negara multikultural dengan ketimpangan kemajuan yang sangat tinggi, Dewan ini akan kembali menerapkan sistem demokrasi federal. Mengapa? Karena federalisme dalam konteks negara yang belum siap justru bukan menjadi solusi, melainkan menjadi pintu masuk bagi ketimpangan baru, konflik kewenangan, dan kekacauan institusional. Saya meyakini bahwa menerapkan sistem demokrasi federal secara tiba-tiba di negara multikultural dan belum merata perkembangannya justru akan memperparah ketimpangan, menciptakan kekacauan pemerintahan, dan membuka celah konflik antara pusat dan daerah. Federalisme bukanlah solusi teknis yang bisa ditiru dari negara lain. Ia adalah sistem yang menuntut kesiapan institusional, budaya politik, dan kapasitas administratif yang matang. Dalam mosi perdebatan ini, saya membawa 3 argumen kontra yang mendukung penolakan terhadap mosi perdebatan hari ini. Argumen yang pertama, perubahan sistem unitaris menjadi pemerintahan yang bersifat federal justru menciptakan ketimpangan-ketimpangan baru di dalam masyarakat. Dalam konteks negara multikultural, perubahan ke sistem federal justru berisiko dan berbahaya. Hal tersebut meningkatkan ketimpangan dan mempertegas batas-batas antara budaya yang satu terhadap budaya yang lainnya. Federalisme memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk mengatur identitas-identitas kulturalnya sendiri di lingkungan masyarakat. Meskipun hal tersebut terdengar demokratis, dalam praktiknya di lapangan, ini justru mendorong segregasi-segregasi kultural yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, pembentukan kembali ke dalam bentuk federal dalam konteks multikultural juga menimbulkan masalah-masalah baru terhadap orang yang tinggal di daerah yang berbeda dengan budayanya sendiri. Sebagai contoh, seorang A tinggal di daerah yang bukan budayanya sendiri, namun ia terpaksa tinggal di sana. Ketika pemerintahan federal tersebut dibentuk atas perbedaan multikultural yang ada di sebuah negara, maka seorang A akan mengalami diskriminasi apabila ia tinggal berbeda dengan budaya yang ada di wilayahnya. Dia akan merasa alami diskriminasi karena dia akan merasa di dalam wilayah yang tersegregasi tersebut dia hanya sebagai masyarakat minoritas. Tidak hanya itu, seorang A tersebut justru akan mengalami krisis-krisis identitas, yang mana apabila ia tinggal di sebuah tempat yang bukan sesuai dengan budayanya akan perlahan-perlahan memudar dan terkikis begitu saja karena tidak adanya aktivitas-aktivitas budaya di daerah yang berbeda budaya dengan dia. Kemudian argumen yang kedua, perubahan sistem kembali menjadi federal juga menimbulkan risiko-risiko ketidakefektifan terhadap implementasinya sendiri. Sebuah daerah dipaksa siap untuk menerima tanggung jawab yang besar, padahal daerah tersebut belum mampu menerima tanggung jawab itu tersendiri. Jika negara belum menjadi federal, maka segala kewenangan-kewenangan yang sebelumnya dipegang pusat akan dilimpahkan kepada daerah, di mana
Jika kita mendengar hal tersebut, memang terdengar demokratis, tetapi fakta di lapangannya justru berbahaya. Mengapa? Karena banyak pemerintahan daerah belum memiliki pengalaman dalam membentuk institusi lokal sendiri, belum memiliki pengalaman membangun sistem pemerintahannya sendiri, dan apalagi menciptakan sistem pengawasan ataupun check and balance yang efektif terhadap pemerintahannya sendiri. Namun apabila kita memaksa berpindah ke dalam pemerintahan federal tersebut, mereka akan dipaksa untuk menyusun ulang institusi-institusi yang berasal dari nol, kemudian membagi kekuasaan legislatifnya sendiri, kemudian eksekutif dan juga yudikatifnya sendiri. Kemudian tidak hanya itu, mereka akan terbebani dalam hal membentuk aturan fiskal sendiri, bahkan membuat hukum daerahnya sendiri, yang mana hal tersebut justru akan menciptakan kekacauan hukum, kebingungan birokrasi, dan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit yang ada pada jabatan tersebut. Kemudian, bukannya memperkuat demokrasi, perubahan ini justru memberi panggung bagi elit-elit lokal tersebut bertindak tanpa pengawasan, karena sistem check and balance-nya itu belum diterapkan secara efektif. Kemudian, argumen yang ketiga, apabila kita memaksa pemerintahan federal tersebut dikembalikan, maka juga akan menimbulkan konflik-konflik kewenangan, seperti bentrokan yurisdiksi antara pusat dan juga daerah. Dalam sistem yang unitaris ataupun pusat memegang kendali penuh, tapi ketika negara tersebut berubah menjadi federal, maka akan muncul permasalahan-permasalahan atas kebijakan-kebijakan keamanan, kebijakan pendidikan, dan kebijakan kesehatan. Apakah daerah bisa menjaga kebijakannya selaras dengan pusat dan tidak bertentangan dengan otonomi daerah lain? Apakah daerah bisa menolak kebijakan-kebijakan nasional karena mereka memiliki kebijakan-kebijakan daerahnya tersendiri? Masalah-masalah tersebut memunculkan bentrokan yurisdiksi antara pusat dan daerah. Hal ini akan memperlambat pengambilan kebijakan yang ada di segala aspek, kemudian merusak koordinasi antar wilayah, dan juga membuka peluang-peluang bagi daerah untuk melawan pusat secara politis. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, dalam konteks negara yang multikultural, politik identitas selalu menjadi permasalahan yang dapat menjadi senjata yang kuat untuk memunculkan perpecahan-perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jika bentrokan yurisdiksi terjadi atas multikultural masyarakat, maka perbedaan etnis ataupun agama sebagainya bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengancam keutuhan nasional sebuah negara. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra menyatakan dengan tegas menolak mosi perdebatan ini, bukan karena kami anti demokrasi ataupun kami anti daerah, apalagi anti terhadap multikultural. Kami menolak karena federalisme bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk konteks negara yang belum benar-benar siap, belum benar-benar merata, dan belum masih sangat rentan. Apa yang kita lihat saat ini demokratis, apa yang kita bayangkan, struktur pemerintahan yang kita bayangkan terstruktur secara demokratis, belum tentu benar-benar demokratis secara substansi apabila diterapkan di lapangan itu sendiri. Sekian dan terima kasih.